cara berpolitik yang kita sebut dengan politik dinasti itu, yang berpusat pada sekelompok orang yang terkait dengan hubungan keluarga. Dinasti politik ini satu ruh dari perlawanan terhadap Orde Baru sebetulnya. Karena fakultas adat itu kan di Manoya, honorarnya itu kan sebenarnya tentang bagaimana membuat manusia punya being. Being itu manusia itu memiliki yang disebut kesadaran kritis untuk membangun peradaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pimpinan dekanat yang saya hormati, kawan-kawan mahasiswa pengurus BEM Fakultas Adab dan Humaniora ya, dan rekan-rekan dari Permaci. Saya ini keluarga Permaci tahun 90-an kalau saya tuh. Sebelum saya mendirikan 5, saya sebelumnya di Permaci dulu, di Godok. Tradisi kita di Permaci itu jangan ikut diskusi kalau nggak baca buku, kira-kira begitulah ya. So, yang ditanyakan itu nanti halaman berapa, ya kan, dikatakan siapa, nama bukunya mana, fotokopiannya di mana. Kecuali kalau berbicara tentang komunisme nggak ada bukunya, karena bisa ditangkap nanti sama polisi ya. Jadi nggak ada bukunya kalau yang berbicara, kecuali Romo Magnis. Romo Magnis saat itu bebas bicara tentang komunisme dan nggak ada yang ganggu-gugat, nggak ada yang menangkap. Hanya Romo Magnis yang punya keistimewaan membicarakan tentang Marxisme dan komunisme saat itu. Gitu. Nah, dinasti politik ini satu ruh dari perlawanan terhadap Orde Baru sebetulnya. Yang kita lihat bukan hanya dinastik tetapi sudah nepotistik gitu. Jadi nepotisme ini berangkat dari dinasti, awalnya di dinasti dulu tuh. Nah, mengakumulasi, menarik di luar dirinya, lalu bergen di antara mereka memunculkan apa yang disebut dengan nepotisme. Dan di atas nepotisme itu ada yang disebut dengan kolusi. Makanya salah satu piagam dari tuntutan mahasiswa 98 itu adalah menghapuskan KKN kan, kolusi, korupsi dan nepotisme. Nah, nepotisme ini puncak dari dinasti itu. Nah, ketika nepotisme membutuhkan kekuatan luar, dia menjadi kolutif gitu. Nah, biasanya kekuatan luar di luar dirinya itu adalah para pemilik modal gitu. Nah, kekuasaan yang dikuasai oleh segelintir keluarga itulah yang dinegosiasikan dengan para pemilik modal untuk menciptakan satu kebijakan yang berhubungan dengan hajat publik. Itu yang disebut dengan kolusi, yang sekarang dibahasakan dalam pengertian sebagai oligarki. Gitu ya. Jadi pertemuan dua kepentingan, satu para pemegang kekuasaan, di lain tempat adalah para pemegang modal. Nah, merekalah yang menegosiasikan kepentingannya masing-masing dengan mengabaikan sebetulnya tujuan berbangsa dan bernegara dan mengabaikan kepentingan publik. Gitu. Nah, tentu saja kalau di era reformasi ini, ya mereka menggunakan semua infrastruktur demokratik untuk meloloskan itu. Ya akan dibahas melalui DPR gitu ya. Nanti di DPR dibahas macam-macam itu. Mereka sebut ini sudah melalui proses penjaringan aspirasi publik gitu ya. Tapi model seperti apa penjaringannya macam-macam tuh ya hanya mereka sendiri yang bisa menilainya gitu ya. Dan dengan itulah mereka mengatakan bahwa aturan ini sah gitu, boleh gitu. Contoh paling konkret itu adalah soal undang-undang Omnibus Law kan. Undang-undang Omnibus Law itu adalah pertemuan antara kekuatan oligarki itu, kepentingan para pemilik modal dan kepentingan kekuasaan bertemu, saling tukar menukar, dan tuh keluarlah undang-undang Omnibus Law kan, yang nggak perlu saya udah mengatakan dari dulu, korban pertama dari undang-undang Omnibus Law ini adalah para pemerintah di daerah, sebab semua aturan, semua perizinan
ya, dan orientasi pembangunannya ditelorkan oleh pemerintah pusat, tapi alat pengamannya itu ada di pemerintah daerah. Dan saya sudah menyebutkan, ini akan menyusahkan pemerintah daerah. Dan tidak perlu kita menunggu tahun untuk bisa membuktikan itu. Peristiwa Rempang adalah salah satunya. Rempang itu peristiwa semua perizinan, kehendak, kemauan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerahnya itu jadi centeng aja, alat pengaman. Ini akan terus menerus kita akan melihat ini seperti itu. Terjadi juga di daerah saya, di Mandailing Natal sana kan. Ada perusahaan gas bumi yang dikelola oleh salah satu perusahaan dari Cina, ya kan? Dan diduga gas bumi ini telah membuat sebagian warga kita menderita karena menghirup ya bau yang diduga berasal dari kebocoran gas bumi itu, bahkan sebagiannya ada yang meninggal, ditolak oleh masyarakat, tapi karena itu proyek nasional nggak bisa diapa-apain. Bahkan kala bupatinya sendiri ikut menolak gitu loh. Jadi bupatinya juga ikut menolak, meminta supaya itu dievaluasi lah, karena ini udah menjadi tragedi nasional untuk daerah di Mandailing itu ya, bukan nasional tapi tragedi nasional di Mandailing itu. Dan baik DPRD-nya maupun kepala daerahnya maupun sebagian anggota DPR dari dapil itu menolak itu, tapi kan mereka cuman jadi penonton memang, jadi pengaman dari kebijakan pemerintah pusat itu. Kasusnya Rempang yang paling dekat. Nah itu yang kita sebut dengan kolusi itu tadi, atau oligarki dalam pengertian yang sekarang ini gitu. Basisnya itu ada di dinasti itu sebelumnya. Maka jauh-jauh hari tahun 98 itu kita mengingatkan ini, bahaya dari politik dinasti itu, yang sekarang mulai dilegitimasi oleh tanda kutip ya, kecintaan orang pada tokoh-tokoh. Karena tokoh itu kebetulan bagus, 80% disukai oleh publik, maka seluruh tindak tanduknya kemudian dipermaklumkan. Itu bahaya bagi demokrasi kita. Nah, orang juga awal-awal kekuasaan Pak Harto berlanjut terus itu karena begitu. Awal-awalnya kelihatan bagus, lalu orang suka, lanjut terus, 5 periode. Gitu. Makanya kan ketika ada yang menginginkan 3 periode aja, ya kita tegas mengatakan tidak. Kan kita punya pengalaman. Lolos 1 periode dulu minta 2 periode, lolos 2 periode minta 3 periode. Lolos 3 periode minta 4 periode. Lolos 4 periode minta 5 periode. Sehingga periode ke-6 mahasiswa UIN Ciputat marah lalu datang menduduki gedung DPR. Sang presiden kemudian menyatakan berhenti sebagai presiden. Dan itu diingatkan oleh Ibu Mega kan. Jangan ulangi lagi peristiwa yang seperti itu. Nah itu ada sekian orang yang terpuaskan, merasa kemudian bayang-bayang yang ia bayangkan tentang kepemimpinan itu muncul pada satu tokoh tertentu, lalu dia menjadi permisif. Ya. Dia kalaupun tidak mendukung, dia tidak melakukan pencegahan gitu. Nah itu yang kalau saya ya itu yang lagi terus menerus ingatkan, tidak ada istilah dengan 3 periode, cukup 2 periode. Dan ketika saya ditanya misalnya soal presiden yang anak dan menantunya jadi wali kota, dengan tegas saya mengatakan itu dinasti. Dinasti itu kalau kita lihat kawan-kawan sekalian punya 3 corak itu yang boleh disebut sebagai praktek dinasti itu terjadi. Karena juga jangan membayangkan karena dia anak saya lalu seolah-olah dia nggak boleh lagi ikut politik, itu juga nggak bisa kan. Apa ciri yang utama itu? Ada hubungan kekeluargaan. Dan kekeluargaan itu terbatas. Jadi kalau di undang-undang yang lama tadi Mbak Bibit sudah menyebutkan itu, 1 ke atas, 1 ke samping, kiri dan kanan, 1 ke bawah. Nah itulah hubungan kekerabatan yang disebut dengan dinasti itu. Jadi misalnya kalau saya, ya kan, berarti bapak dan ibu saya, anak dan istri saya, kiri kanan, istri saya dan saudara saya kan, kiri kanan itu, ke bawah itu anak saya. Nah, selama saya berkuasa, kalau mereka ikut bagian dari kekuasaan itu, nah itu yang disebut dengan kategori dinasti itu. Gitu. Itu pertama tuh, hubungan kekerabatan.
Ya tapi nggak jauh-jauh, jangan sampai pula paman keempat kelima saya dikait-kaitkan dengan dinasti, nggak juga dalam konteks ini gitu ya. Nah oleh karena itu misalnya ada orang yang menyebutkan Ibu Mega itu dinasti kok dari Soekarno, nggak masuk kategori ini, gitu. Kenapa gitu? Karena terlalu jauh gapnya. Nah itu akan masuk nanti di kategori ketiga yang kita sebutkan. Itu yang pertama tuh. Nah yang kedua adalah ada kekuasaan yang sedang dijabat, gitu. Aktif tuh. Dalam konteks ini misalnya kan Pak Jokowi masih presiden. Anaknya mencalonkan diri sebagai wali kota. Menantunya mencalonkan diri sebagai wali kota. Selama ia aktif, kemudian cabang kekuasaan satu tingkat yang kita sebutkan tadi itu terlibat dalam kekuasaan, memenuhi syarat kedua. Karena kenapa kita sebut memenuhi itu? Karena sulit dipisahkan antara orang ini mendapatkan dan mendapuk popularitas elektabilitas karena dirinya atau karena bayang-bayang kekuasaan yang dimiliki oleh orang tuanya gitu, ataupun ya keluarganya yang lain yang sedang berkuasa gitu. Ya kalau kita masuk ke kasus ini misalnya dari mana Gibran mendapuk elektabilitas itu? Ya jelas dari popularitas dan juga tingkat kepuasan publik terhadap ayahnya gitu. Dan itu tidak fair. Karena asas dari pemilu itu salah satunya adalah fairness. Itu tidak fair. Karena dia nggak kerja apa-apa dapat itu, saya yang habis-habisan kerja apa-apa nggak dapat segitu gitu loh. Nah, itu ininya gitu. Meskipun tentu saja secara natural nggak mungkin kita membuatnya juga dengan semua memulai dari nol, itu nggak mungkin gitu kan. Tapi setidaknya di sini, makanya kita harus kelolanya di sini. Kalau orang itu masih menjabat, Anda jangan terlibat. Karena bagaimanapun implikasi dari kekuasaan yang Anda miliki mengakibatkan efek positif terhadap elektabilitas diri Anda. Dan itu saya nggak dapatkan. Ya, di situ nggak berlaku yang disebut dengan fairness. Gitu. Sama seperti misalnya, kan tadi diskusi kita. Kan dia kakak kelas kita, boleh dong kita fasilitasi untuk kampanye. Kalau selama Anda mempergunakan jaket mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, Anda harus berlaku fair. Gitu. Gak bisa itu karena dia kakak senior gitu ya, cukup dia aja kita fasilitasi sosialisasi. Itu udah boleh. Anda harus fair. Karena kalau dia boleh, kalau dia diundang selama Anda mempergunakan identitas kemahasiswaan, karena identitas kemahasiswaan itu adalah identitas yang netral. Kecuali Anda mengatakan saya mau mendukung dia gitu dan saya fasilitasi, is okay. Kita ngerti gitu. Salah satunya itu kan. Jadi asas fairness itu adalah yang utama dalam pemilu, itu prinsip utamanya dulu. Pemilu yang demokratik itu prinsip utamanya itu jujur dan adil, cuma itu kok. Nah, gimana caranya supaya kita membuat satu sistem itu betul-betul berangkat dari dua prinsip itu? Itulah yang digodok sekarang kan. Semua orang dalam sistem itu merasa mendapatkan satu pelaksanaan pemilu yang dikelola dengan prinsip-prinsip yang jujur, makanya dan satu yang lagi dia mendapatkan prinsip-prinsip yang adil, makanya pelaksanaan pemilu itu dikelola oleh orang atau kelompok ataupun satu badan yang disebut dengan independen. Untuk menjaga yang disebut dengan kejujuran dan juga keadilan itu. Itu kalau diturunkan lebih detail, ketemu kok itu. Banyak sekali turunannya gitu. Salah satunya misalnya kalau kita soal pemberitaan. Karena media ini mempergunakan ruang publik dan ruang publik itu milik semua, maka tidak boleh ada media yang hanya condong kepada satu orang. Tidak bisa. Karena yang mempergunakan ruang publik ini untuk kepentingan itu gitu. Dan ruang publik ini milik semua orang, bukan milik satu orang atau dua orang gitu. Makanya hukum di dalam pengelolaan kampanye media itu semua harus, kalau Anda memberitakan dia 2 menit, Anda beritakan dia 2 menit, Anda beritakan dia 2 menit. Enggak boleh. Berbeda-beda.
aturan pemilu itu kan begitu, kita dibuat sedemikian rapi gitu, supaya ada yang disebut dengan satu kompetisi yang benar-benar basisnya jujur dan benar-benar basisnya adil. Dan itu yang paling penting kan. Saya kira kawan-kawan sekalian, kalau kita belajar dari sejarah, nggak ada sebetulnya peradaban di dunia ini yang abadi kalau di dalamnya nggak tegak keadilan. Nggak akan ada. Jadi faktor dari kancuran sebuah peradaban, karena ini fakultas adab ya, dan humaniora. Faktor pertama dari hancurnya sebuah peradaban cuma satu tuh, kalau keadilan tidak ditegakkan di dalamnya. Udah pasti itu hancur. Jangan berharap satu peradaban itu akan jaya kalau keadilan nggak diterapkan di dalamnya. Dia akan hilang dengan cepat. Nah, pemilu juga begitu. Nah, demokrasi itu pentingnya itu gitu loh. Kalau cuma sekedar nyari pemimpin, ya kan, kita pakai itu di Orde Baru, pemilu-pemilu juga, tapi nggak pemilu yang meskipun tagline-nya adalah pemilihan umum telah kita. Ada tuh kan kata jujur, adil, rahasia itu kan. Masih ada tuh. Tapi itu kan slogan aja semua, kita tahu kok. Masa ada partai pemilu, dua partai sebagai partai, satu ormas, yang menang ormas mulu gitu loh. Itu di Orde Baru. Dia bukan partai tapi ikut pemilu dan menang pula gitu loh. Cuma dibatasi 3. Kalau dia ormas boleh pemilu, kenapa ormas kita nggak boleh ikut pemilu ya kan? Itu tidak adil namanya. Gitu. Sudah begitu. Makanya zaman Orde Baru itu orang nggak berbicara mana yang menang, udah ketahuan tuh yang menang kan. Orang berbicara berapa persen kira-kira dia menang. Gitu. Jadi nebak skor, bukan nebak siapa yang menang gitu loh. Kalau sekarang kan kita nebak yang menang nih kan. 3 calon presiden, kira-kira siapa yang bakal menang? Maka kerjalah survei ini. Kalau zaman Orde Baru ya nggak perlu survei, udah ketahuan siapa pemenangnya kok. Yang nggak ketahuan tuh skornya berapa nih gitu ya kan. Yang itu dapat 70%, 80%. Kalau mereka bilang target kami 80%, ketemu 80%. Ya kan? PNS saat itu berpolitik, padahal PNS itu milik publik. Makanya kan di negara setelah reformasi itu kita mengatakan ada 3 segmen dari istilahnya itu ya profesi ya, yang harus menunjukkan netralitas dalam pelaksanaan pemilu. Menunjukkan ya, bukan berarti dia nggak boleh milih, bukan berarti dia tidak menggunakan hak pilih, tapi menunjukkan netralitas. Apa itu? 1 TNI, 2 polisi, yang ketiga adalah ASN. Itu elemen yang disebut dengan elemen yang wajib netral dalam pemilu. Bukan berarti dia tidak menggunakan hak pilih. ASN itu menggunakan hak pilih. ASN itu punya kecenderungan untuk milih si A, B, dan C, itu tidak apa-apa. Tapi dia nggak boleh mengekspresikan itu di depan publik. Kenapa itu nggak boleh? Karena dia milik publik. Dia bukan milik calon presiden A, presiden B, presiden C. Itu tidak boleh ada di kepalanya ketika ia melayani publik. Pun juga dengan TNI, pun juga dengan polisi. Karena apa tadi? Karena prinsip adil itu. Karena ia adalah institusi publik, pelayan publik, maka dia harus memperlakukan orang tanpa melihat apakah kamu akan milih A, apakah kamu milih B, apakah kamu milih C. Tidak boleh. Maka dikecualikan dia itu. Kalau ketahuan ASN menggugah misalnya likes kepada calon presiden, itu bisa diadukan ke Bawaslu. Meskipun saya nggak yakin Bawaslu yang sekarang berani-berani. Beda dengan Bawaslu yang dulu. Bawaslu yang sekarang saya agak ragu juga. Meskipun teman-teman kita gitu ya. Dan seterusnya. Nah itu paling penting. Nah karena konsep inilah kawan-kawan sekalian, kan adil dan jujur itu kan konsepsi. Nah bagaimana itu kemudian kita buat dalam sebuah aturan yang baku, ya salah satunya adalah melarang dinasti itu karena nggak adil bagi semua orang gitu. Nah sayangnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, dibatalkan. Akibatnya seperti kita lihat merajalela. Dan kawan-kawan sekalian, ini bukan hanya soal Pak Jokowi ya, tapi terjadi di mana-mana dinasti ini.
Dan apa akibatnya? Yang memacetkan pertumbuhan, perkembangan demokrasi maupun perkembangan pembangunan kita. Saya sering kali menantang, coba deh yang dinasti politik tumbuh di daerah itu kemajuannya seperti apa? Nggak usah jauh-jauh, kita di Banten aja Pak. Yang penuh dengan dinasti ya kan, minta ampun. Coba tanya, di mana di daerah kita di Banten ini yang pertumbuhannya relatif bagus dibanding dengan beberapa daerah yang lain? Ya, mohon maaf saja. Kalau kita cek di daerah-daerah di mana dinasti merajalela, relatif perkembangan mereka tidak seperti yang dibayangkan. Maka ada yang mengatakan dinasti itu bisa bagus, bisa tidak. Iya, itu soal hasil. Tapi yang kita persoalkan itu adalah proses dia menjadi itu sekarang perdebatannya. Karena itu tidak adil bagi semua orang, memacetkan tradisi demokrasi dan memberi keistimewaan bagi orang per orang dalam kultur politik kita yang umumnya adalah tadi disebutkan Mbak Pibit ya, Bapaisme gitu atau Ibuisme gitu. Jadi kita milih orang tuh kadang-kadang bukan karena dia, karena bapaknya siapa gitu loh kira-kira, ibunya siapa gitu. Itu yang kita pilih kan kadang-kadang. Nah, dalam kultur politik yang kayak begitu ya orang nggak diajak untuk berpikir dan mengenali apa yang disebut dengan track record itu tadi. Itulah bahaya yang disebut dengan politik dinasti. Di mana ada coba? Ya mohon maaf, kita di Banten aja begitu. Jadi Tangsel kan maju. Ya Tangsel maju kalau ada bandingkan memang daerah yang lain. Tapi kalau Anda kalkulasi dengan uang yang diterima dengan kemajuan yang ada, memang Bantennya maju, Tangselnya maju. Tangsel adalah salah satu penghasil atau pemilik APBD tertinggi di Banten loh. Saya nggak tahu apakah udah 40 triliun, 45 triliun per tahun, itu saya agak lupa. Dengan 40 triliun, lo Ciputat macet dari zaman Baela sampai sekarang nggak selesai-selesai. Di mana bajunya? Mohon maaf aja kan. Jadi kita yang begini, saya ini udah pernah demo Pak Ciputat ini loh. Tahun 93 seingat saya. Itu 94, saya lupa. Saya ajak SMA, anak-anak SMA yang di depan tuh apa namanya itu? Iya, yang SMK itu loh. Yang ini lurus ke depan belakang. Saya lupa namanya itu. Nah, Triguna ya? Ya itu. Saya ajak anak-anak SMA, anak-anak SMA. Kita demo ke kantor Kabupaten Tangerang saat itu, masih Tangerang Raya, kan belum reformasi kan, belum ada Tangsel, kota, kabupaten itu belum ada. Kita demo soal kemacetan. Besoknya ya, keluar nama saya di harian terbit sorenya itu keluar Rai Rangkuti antek komunis gitu ya. Iya, saya ikut antek komunis. Hanya gara-gara saya protes jalan macet, saya jadi komunis. Begitu mudahnya orang saat itu label-label kan, makanya saya itu udah kebal dengan label apapun sekarang ini kan. Dari zaman 90-an kita udah kenyang dengan kabel A, label A, label B, label C gitu. Kalau disebut saya sekarang, dulu disebut kita Islam fanatik karena saya bawa mahasiswa demo ke kedutaan Amerika Serikat protes perang Irak Amerika kan. Sekarang saya disebut dengan Islam liberal. Bebas-bebas saja, tenang-tenang aja. Enggak mengurangi kesehatan kita Pak. Nah, itu coba kita lihat. Nah, oleh karena itu, dan kalau kita lihat trennya sekarang hari demi hari makin apa istilahnya itu ya, makin dipermaklumi, ya, makin dianggap biasa. Memang tidak ada caranya kecuali kembali lagi kepada publik, dan publik itu mestinya apa istilahnya itu ya, diwakili oleh kawan-kawan mahasiswa ini gitu loh. Karena ada gerakan permakluman nih sekarang. Makanya istilah saya sekarang itu jangan-jangan nanti di DPR itu ya kan orang dipanggil bukan lagi berdasarkan praksinya. Misalnya siapa namanya lah, Pak Asep gitu ya. Pak Asep praksi A gitu kan. Ibu Kartika praksi C gitu. Saya khawatir besok-besok nggak begitu lagi dipanggil. Tapi siapa itu? Pak Asep dan keluarganya apakah hadir gitu lah kira-kira. Karena anaknya ikut, istrinya ikut, suaminya ikut, cucunya ikut jadi anggota DPR semua. Maka ketika di absen
Pak Asep dan keluarga hadir apa enggak? Karena merajalela di mana-mana. Dan kita mempermaklumkannya. Menganggapnya itu sesuatu yang penting tuh ya. Kan ada juga argumen dahulu ketika mau melegalkan Gibran itu sebagai calon wali kota. Mereka seperti apa ya kan kita nggak tahu kan. Bukan itu ukurannya. Ukurannya itu kalau dia masih berkuasa, cabang kekuasaan itu ikut, itu punya potensi yang positif terhadap yang bersangkutan. Itu kira-kira. Kecuali cerita. Misalnya seperti yang saya sebutkan tadi. Dan setelah hampir 40 tahun ayahnya meninggal dunia. Itu bisa Anda sebut dinasti. Oh, karena itu ada ukurannya. Berapa lama? Nah kita sepakati 5 tahun. 5 tahun setelah saya tidak menjabat, anak saya oke. Istri saya oke. Cucu saya oke. Nggak bisa kita sebut lagi dinasti. Gitu. Ya maksud anak saya dihukum tidak jadi politisi sampai selama-lamanya karena saya mantan ketua DPR misalnya, nggak bisa, itu nggak fair juga. Makanya ada aturannya 5 tahun ya, setelah yang bersangkutan tidak lagi berkuasa, barulah cabang-cabang dari keluarga itu diperkenankan. Mengapa 5 tahun? Karena kita punya asumsi setelah 5 tahun wibawa saya, popularitas saya, dan juga kemampuan saya untuk masuk ke jejaring kekuasaan itu dengan sendirinya melemah. Nah kalau udah begitu, fairness ditegakkan kan, rasa diperlakukan adil itu ditegakkan. Gak ada wibawa yang dibawa-bawa. Tapi kalau udah 20 tahun, 30 tahun, itu bukan lagi dinasti. Jadi itu yang saya sebut tadi harus cermat di situ. Nah dinasti itu terjadi selama cabang dari keluarga itu masih ada yang berkuasa. Dia berkuasa efektif, ya di sektor yang dilombakan, sektor yang dipemilukan. Apa itu? Yang eksekutif, ya legislatif. Gitu. Kalau dia ketua MA, kemudian di sana jadi anggota DPR, sebelumnya mencalonkan, itu bukan dinasti juga. Di cabang kekuasaan yang diperlombakan, dipemilukan, dikompetisikan. Ya, eksekutif tingkat nasional, daerah, legislatif tingkat nasional dan daerah. Supaya kita juga jangan kemana-mana. Nah kawan-kawan sekalian, karena itulah kemudian gak bisa tidak ya publiknya. Di Indonesia ini perubahan tuh selalu muncul dari publik, bukan dari elit. Elit itu hanya menegosiasikan kepentingannya masing-masing. Apa sih tujuan dari nepotisme itu? Jelas tujuan dari nepotisme itu cuma 2. Pertama, bagaimana resources kekuasaan tetap berada di keluarganya. Yang resources kekuasaan itu dengan sendirinya akan berimplikasi kepada penguasaan terhadap modal. Gak ada di luar itu. Jangan membayangkan kalau dinasti mereka bercita-cita membangun rakyat, omong kosong. Jangan membayangkan kalau mereka dinasti bercita-cita untuk memajukan daerah, omong kosong. Jangan bayangkan kalau mereka dinasti mau mengatakan mensejahterakan rakyat, itu omong kosong. Sebab tujuan utama dari dinasti itu cuma 2, di mana kekuasaan itu tetap terakumulasi di tangan keluarganya. Dengan begitu dia bisa negosiasi dengan kepentingan ekonomi. Selesai di situ, nggak akan lebih dari itu. Karena itu buruk harus dilawan. Karena harus dilawan, yang paling siap melawan itu biasanya adalah mahasiswa. Dan karena itu kawan-kawan sekalian, di pemilu 2024 ini kita harus mengatakan tidak kepada dinasti, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Ini kan mau pilkada nih. Ini Banten ini salah satu yang paling parah dinastinya nih. Ya kan? Nah, dari UIN harus keluar semangat, seruan untuk mengatakan masyarakat Banten, ayo sama-sama untuk menyatakan tolak dinasti. Mudah-mudahan dengan begitu Anda memberi kontribusi bagi perbaikan dan kesehatan demokrasi kita. Karena demokrasi ini buat Anda, bukan buat saya. Bukan buat Romo Beni. Kita udah selesai lah ya Romo Beni ya. Cita-cita kita paling hebat itu diundang mahasiswa UIN untuk pidato, itulah kira-kira. Selesai ya Romo. Saya udah selesai. Kadang-kadang kita begitu ya Mbak Bibit ya. Kalau dikritik Mbak dikasih jabatan, mereka pikir kita mikir kekuasaan aja.
Kalau saya mikir kekuasaan Pak, tahun 99 kita ikut. Lah nggak ada orang yang hebat tahun 99 itu kecuali saya. Jujur aja. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena saya adalah pemimpin pertama mahasiswa yang membawa ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR MPR itu. Nah, mahasiswa dari Ciputat ini. Tadi kan kawan Formaci mengatakan mahasiswa Ciputat lah. Yang mimpin itu aku kok. Dia nggak cerita aku yang mimpinnya gitu loh. Kenapa ya? Seperti dia gelapkan sejarah saya itu. Iya, aku yang mimpinnya tuh. Makanya begitu Soeharto menyatakan berhenti 3 hari setelah kita kepung, kita dicari banyak elit. Rai itu apalagi pernyataan saya diulang-ulang terus oleh TVRI. Sekali 15 menit dia ulang atau sekali 30 menit. Karena pernyataan saya itu bagus untuk mengademkan. Kita terima Pak Habibie sebagai presiden transisional. Itu pidatonya tuh, ungkapan saya. Oleh karena itu, salah satu kewajiban Pak Habibie itu adalah segera mungkin melaksanakan pemilu supaya ada presiden yang legitimate, konstitusional setelah beliau. Gitu. Nah itu diulang-ulang oleh TVRI. Maka saya populer, diajak masuk istana, tapi saya nolak. Karena amanah ibu saya bukan masuk istana, selesaikan kuliah. Kata dia itu amanah ibu saya ya kan. Dan benar. Setelah itu diajak oleh almarhum Pak Azumardi Asri datang ke sini, ada semacam tasyakuran dengan kita, ya, yang katakanlah pemimpin-pemimpin mahasiswa UIN-nya yang bawa mahasiswa ke DPR itu. Nah pulang habis acara tasyakurannya itu nggak enak. Begitu saya salaman Pak Azumardi, tunggu dulu Rai kata dia. Apalagi Pak bilang, pokoknya ini tahun terakhirmu di UIN kata dia. Kalau kamu nggak lolos tahun ini juga, selesai kau DO kata dia kan. Jadi habis makan diancam. Dikasih makan dulu baru diancam oleh Pak Azumardi. Nah tahun 99 itu kerja saya buat skripsi, tahun 2000 saya selesai. Gitu. Nah jadi tantangan hidup kita bukan lagi berkuasa. Tantangan hidup kita justru bisa nggak hidup dengan cara kayak begini gitu loh. Nggak punya kekuasaan, nggak ada orang, aku punya teman tuh. Enak benar memang berkuasa itu Rai kata dia. Kenapa saya bilang? Oh saya begini aja kepala ke belakang tiba-tiba staf di belakang udah berdiri siapa? Ada yang perlu saya kerjakan. itu orang berkuasa itu Rai kata dia. Nah saya tidak di situ lagi. Nah oleh karena itulah kawan-kawan sekalian, karena kita sama-sama menginginkan masa depan itu adalah demokrasi yang lebih sehat, lebih bagus, lebih baik. 2004 ini harus kita pastikan demokrasi itu muncul. Salah satunya adalah mengatakan tidak kepada semua orang yang melakukan dinasti politik. Dengan begitu, demokrasi yang diturunkan, ya, disampaikan, diwariskan kepada kawan-kawan mahasiswa semua adalah demokrasi yang sehat dan Anda akan berkompetisi dalam iklim demokrasi yang sehat itu di mana asas jujur dan keadilan benar-benar ditegakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.